Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Apa kabar Donny van de Beek? Van de Beek mengalami cedera lutut saat Manchester United menjamu Bournemouth awal tahun 2023. Dia terpaksa absen dari skuad selama sisa musim ini. Kondisi Donny van de Beek mulai membaik 3 bulan kemudian. Dia sudah bisa berlatih di gym dan diprediksi pulih total pada saat pramusim. Gelandang 26 tahun itu optimis bisa segera sembuh dan kembali ke lapangan. Ancelotti sentil jadwal Real Sociedad versus Real Madrid. Carlo Ancelotti frustasi dengan jadwal pertandingan Real Madrid di markas Real Sociedad. Ancelotti menilai penjadwalan La Liga tidak masuk akal. Pertandingan di San Sebastian itu akan kick-off Rabu pukul 22.00 waktu setempat. Itu berarti pertandingan baru akan selesai lewat tengah malam. Hal tersebut dinilai mengganggu rencana Ancelotti untuk skuad Madrid. Karim Benzema dan kawan-kawan diperkirakan akan langsung terbang kembali ke Madrid usai pertandingan. Namun waktu ketibaan yang begitu larut dinilai bisa membuat Madrid kehilangan 1 hari untuk latihan. Madrid keropos jelang lawan City. Real Madrid punya pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan jelang melawan Manchester City di Liga Champions. Madrid belakangan terlalu mudah kebobolan. Madrid kebobolan 6 gol hanya dalam 2 pertandingan terakhir di La Liga. Hal itu pun jadi perhatian Carlo Ancelotti. Apalagi City punya Erling Haaland yang musim ini sudah mencetak 50 gol di semua kompetisi. Madrid masih punya 1 pekan sebelum menghadapi City untuk membenahi performa lini belakangnya. Untuk saat ini, Madrid belum perlu pengganti Benzema. Meski kerap diganggu cedera, Benzema masih produktif menghasilkan gol untuk Madrid. Real Madrid pun belum butuh striker baru dalam waktu dekat. Di sepanjang bulan April saja, Benzema mencetak 10 gol. Hebatnya lagi, dia bikin 3 hat-trick dalam 1 bulan. Carlo Ancelotti menyebut mencari pengganti Benzema memang ada dalam rencana masa depan Madrid. Namun untuk saat ini, Ancelotti puas dengan kinerja Benzema dan lini serang Los Blancos. Ex Al Nassr Cindy Ronaldo bikin gol tapi nirgelar. Cristiano Ronaldo merayakan gol dengan selebrasi siu di depan tribun. Al Nassr mengunggah video selebrasi CR7 di akun Twitter klub. Video itu diunggah ulang mantan gelandang Al Nassr Adrian Mierzejewski. Gelandang Polandia itu memberi komentar sinis kepada Ronaldo. Mierzejewski menyindir Ronaldo yang bisa merayakan gol ketika timnya belum mendapat gelar apapun. Al Nassr memang hampir dipastikan gagal mengangkat trofi musim ini. Everton di jurang degradasi. Musim depan tanpa Merseyside Derby, Everton terancam turun kasta seperti musim lalu. Everton benar-benar berada dalam situasi yang pelik, sebab lawan-lawan yang akan dihadapi pada 4 laga tersisa cukup berat. Everton harus berjumpa Brighton yang kini sedang dalam performa bagus. Lalu mereka akan berjumpa Manchester City yang kini sedang bersaing untuk gelar juara. Jika Everton degradasi, musim depan akan ada yang hambar di kalangan fans Liverpool sebab mereka tak bisa merayakan laga Merseyside Derby melawan Everton. Ini adalah salah satu laga klasik di Inggris. Manchester United ungguli Chelsea dalam perburuan Achraf Hakimi. Upaya Chelsea memboyong Achraf Hakimi bakal sulit. Manchester United yang terjun ke dalam perburuan punya kans yang lebih besar untuk merekrut sang pemain. Football Insider melaporkan situasi ini terjadi karena Manchester United lebih sanggup membayar bandrol harga Hakimi. PSG meminta biaya transfer sebesar 60 juta euro. Bagi MU, harga tersebut tidak jadi masalah dengan kualitas yang dimiliki Hakimi, sedangkan Chelsea keberatan.
Perburuan penyerang baru Bayern Munchen mengerucut ke pemain Eintracht Frankfurt. Bayern Munchen mulai fokus ke satu nama penyerang untuk dikejar di musim panas 2023. Ia adalah Randal Kolo Muani, pemain yang kini bermain untuk Eintracht Frankfurt. Upaya mendatangkan Muani berjalan lancar di awal. Sky Sport melaporkan tidak ada kendala dari komunikasi pertama yang dilakukan Munchen dengan Frankfurt. Hasil positif dari pertemuan tersebut akan jadi landasan yang cukup bagi Munchen untuk meneruskan pembahasan transfer. Kedua tim yakin proses transfer ini akan berakhir menyenangkan bagi kedua belah pihak. Dusan Vlahovic sudah punya calon klub baru. Peluang Dusan Vlahovic meninggalkan Juventus di musim panas 2023 terbuka lebar. Penyerang berkebangsaan Serbia itu kabarnya sudah punya calon klub baru. Menurut Tutto Mercato Web, Arsenal dan Bayern Munchen punya peluang paling tinggi untuk mendapatkan jasa Vlahovic, sebab mereka ditawarkan langsung oleh Juventus. Sedangkan Arsenal pernah menaruh minat terhadap Vlahovic pada Januari 2022 lalu. Juventus ingin memastikan apakah ketertarikan itu masih ada atau tidak. Benjamin Pavard diminta Bayern Munchen bertahan. Benjamin Pavard dihadapkan pada pilihan sulit jelang berakhirnya musim 2022-2023. Pavard saat ini masih terikat kontrak di Bayern Munchen dan akan habis pada 2024 mendatang. Dengan situasi tersebut, sejumlah klub mulai memantau sang pemain. Pavard tidak hanya punya peluang pindah klub, tetapi juga bertahan. Direktur olahraga Hasan Salihamidzic mengungkapkan rencana klub untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Menurut Salihamidzic, pemain timnas Prancis itu punya kontribusi yang besar untuk tim, maka tidak ada salahnya jika dirinya dipertahankan. Federico Chiesa berselisih dengan Massimiliano Allegri. Federico Chiesa menjadi pemain Juventus terbaru yang sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan klub pada musim panas setelah berselisih dengan pelatih Allegri. Allegri dilaporkan tidak yakin dengan masa depan jangka panjang pemain asal Italia itu di klub. Sang pemain sendiri juga tidak senang dengan cara sang pelatih memainkannya, karena ia beberapa kali bermain di luar posisinya pada musim ini. Selain Chiesa, pemain-pemain seperti Dusan Vlahovic dan Angel Di Maria juga merasa frustasi bermain di bawah asuhan Allegri. Ancelotti berikan lampu hijau Real Madrid untuk rekrut penyerang baru. Ancelotti berbicara kepada media menjelang pertandingan melawan Real Sociedad pada Selasa malam. Pada kesempatan itu, dia ditanya apakah klub perlu merekrut pemain nomor 9 yang lebih murni untuk bermain di belakang Karim Benzema. Belakangan ini, pelatih Real Madrid tersebut sering menggunakan Marco Asensio dan Rodrigo Goes untuk menjadi penggedor pertahanan lawan. Tetapi kehadiran keduanya tidak memuaskan sang entrenador. Ancelotti memberikan lampu hijau kepada manajemen untuk mendatangkan penyerang baru pada musim depan. Atletico Madrid berminat rekrut gelandang bintang PSG. Menurut kabar yang dilansir Madrid Universal menyebutkan bahwa Atletico Madrid berminat untuk merekrut gelandang asal Spanyol Carlos Soler yang saat ini bermain untuk PSG. Raksasa Likuan tersebut siap melepas gelandang asal Spanyol tersebut pada Juni mendatang yang menjadikan transfernya sebuah kemungkinan yang nyata. Dan pastinya mereka ingin mendapatkan kembali sebagian besar dari investasi yang telah mereka keluarkan dan apakah Los Rojiblancos bisa menyanggupi permintaan tersebut di tengah situasi ekonomi mereka saat ini. Xavi Hernandez dukung Manchester City rengkuh treble musim ini. Xavi Hernandez memberikan pujian bagi Manchester City dan bahkan menyebut mereka sebagai tim terbaik di dunia saat ini yang juga memiliki manajer terbaik di dunia dalam diri Pep Guardiola. Xavi juga menambahkan bahwa akan sangat adil jika mereka memenangkan treble musim ini. Tentu saja itu akan adil. Menurut saya, mereka adalah tim terbaik di dunia saat ini. Mereka memiliki manajer terbaik di dunia dan kualitas sepak bola yang mereka mainkan adalah cermin bagi kami untuk mencontohnya, ujar Xavi. Kecewa dengan Harry Maguire bikin Paul Parker keluarkan kata-kata ini. Penampilan buruk Maguire hingga musim ini mengundang banyak reaksi negatif. Salah satunya datang dari Paul Parker.
Bahkan saking kesalnya dengan penampilan Maguire, Parker menyebut sang kapten telah membuat orang-orang di sekelilingnya di skuad MU terlihat buruk dan tidak layak bermain untuk klub 10 besar. Buruknya penampilan Maguire membuat Manchester United dikabarkan ingin melepas Maguire ke klub lain. Namun Paul Parker tak yakin akan ada klub yang berani membeli Maguire dengan harga tinggi. Dean Henderson sudah tak tertarik melanjutkan karir di Old Trafford. Penjaga gawang Manchester United Dean Henderson yang sedang dipinjamkan ke Nottingham Forest dikabarkan tidak tertarik untuk kembali ke Old Trafford. Henderson telah menganggap bahwa peluang kembali ke Manchester United adalah hal yang mustahil karena dia tidak berniat untuk menggantikan peran David De Gea. Forest sangat tertarik untuk mengupayakan kepindahan permanen bagi sang penjaga gawang Inggris tersebut jika mereka berhasil bertahan di Premier League musim ini. Mikel Arteta, PD Arsenal masih bisa juara Premier League. The Gunners gagal memenangkan 4 pertandingan terakhir mereka dan kebobolan 11 gol dan kini telah dilompati oleh Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola memegang keunggulan 1 poin dan memiliki 1 pertandingan di tangan. Tetapi Mikel Arteta bersikeras Arsenal tidak akan menyerah pada perburuan gelar sampai secara matematis tidak mungkin. Arteta menegaskan Arsenal masih bisa memenangkan gelar Premier League meskipun tergelincir setelah berada lama di puncak klasemen dan ingin memperbaiki diri saat melawan Chelsea. Wolves bimbang beri Diego Costa perpanjangan kontrak atau tidak. Wolves sedang menimbang apakah akan memberikan kontrak baru berdurasi 1 tahun kepada Diego Costa, meskipun mantan penyerang Chelsea itu hanya mencetak 1 gol dalam 20 penampilan Liga sejak pindah ke Molineux Stadium pada September lalu. Dia telah menjadi sosok yang sangat penting di ruang ganti sejak Lopetegui mengambil alih klub setelah jeda Piala Dunia. Meski statistik mentah tidak menguntungkannya, Lopetegui dan para pelatihnya yakin Costa telah berkontribusi besar pada peningkatan performa Wolves. Mauricio Pochettino tidak akan sukses jika gabung Chelsea. The Blues belakangan telah banyak dihubungkan dengan kedatangan Mauricio Pochettino sebagai manajer permanen mereka untuk mengambil alih kursi kepelatihan di bulan Juni. Dia dikabarkan hampir bergabung di mana proses negosiasi dikabarkan telah mencapai tahap akhir. Namun Jamie O'Hara mengklaim bahwa mantan bos Tottenham Hotspur itu tidak akan sukses di Stamford Bridge. Saya tidak berpikir itu akan berhasil. Alasan saya bahwa Pochettino tidak berhasil karena Chelsea masih memiliki pola pikir untuk menang dengan segala cara, ujar O'Hara. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!